Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari Ilmu Pengasihan. Terkuaknya perselingkuhan suami dengan kakak ipar. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh Etian Rostiani. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, inilah awal rahasia judi terbongkar. Aku sudah cukup lama menunggu momen ini terjadi. Satu persatu orang-orang yang mencurigai gerak-gerik jodi mulai berani berbicara. Kalian tahu kan drakor yang kemarin itu sempat booming? Yang ceritanya suami dari pemeran utama selingkuh sama pelakor. Terus teman-teman dan orang-orang sekitarnya udah pada tahu kelakuan suaminya. Tapi istrinya tidak tahu apa-apa. Seperti itu juga yang dialami Alfi. Siang hari, aku beranjak pergi ke rumah Emi. Masih anggota Mak Rempong, yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Dinda. Aku dan Dinda janjian ketemu di rumah Emi, karena Emi mengundang kita untuk makan-makan. Satu persatu teman-teman yang lain pun datang. Aku bilang sama Dinda, nanti kita ngobrol lagi masalah Elvi di rumah Dinda, karena teman-teman yang lain belum tahu masalah Alfi sampai serumit ini. Mereka hanya tahu kalau Alfi dan Jody hanya bertengkar biasa. Pada saat kita kumpul, Alfi ngasih kabar kalau dia akan telat datang karena dia pergi ke suatu acara bersama istri kakaknya Jody. Meskipun Alfi sedang bermasalah dengan Jody, tapi Alfi masih berhubungan baik dengan keluarga Jody. Keluarga Jody pun sangat menyayangi Alfi. Saat kami masih memasak makanan, ada chat dari Alfi. Dia bilang kalau Jody memaki-maki Alfi di WA dan mengatakan kalau Jody menalak Alfi. Sebelum Alfi berangkat ke acara itu, memang Alfi tidak memberitahu Jody kalau dia akan pergi karena memang Alfi masih kesal. Tapi tiba-tiba Jody chat Alfi seperti itu. Dia marah-marah dan memaki Alfi dengan alasan karena Alfi nggak minta izin untuk bepergian. Dia sumpah serapahi Alfi dengan kata-kata yang tak pantas. Sampai dia mengungkit uang dia yang sempat dipakai Alfi untuk membayar arisan. Padahal selama ini, Jody jarang memberi nafkah kepada Alfi. Sampai Alfi bilang, baru sekali aja uang kamu kepake udah ribut. Terus selama ini kamu jarang nafkahi aku, apa pernah aku ungkit? Jody tidak menanggapi karena mungkin malu. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan mengatakan, dunia akhirat, aku gak ridho kamu pergi keluar rumah tanpa berpamitan sama aku. Kamu berdosa karena gak menghormati aku sebagai suami kamu. Jangan salahin aku kalau kamu ada apa-apa di jalan. Kemudian Alfi pun membalas chat Jody. Yang harus dihormati itu suami seperti apa dulu. Masalah urusan dosa biar Allah aja yang menilai. Lagi pula aku bepergian bukan untuk macam-macam. Dan aku pun pergi bersama kakak ipar kamu. Semoga Allah melindungi aku dan selamat di jalan. Jody pun semakin emosi dengan jawaban Alfi. Dan akhirnya, kata-kata talak pun Jody lontarkan kepada Alfi. Alfi sudah tidak tahan dengan perkataan Jody yang terus mengganggunya. Dan memutuskan pulang lebih dulu dari acara yang dihadiri. Kakak ipar Jody pun ikut pulang bersama. Di perjalanan pulang, Jody terus menelepon Alfi sampai Alfi sempat akan terjatuh dari motor. Karena saat itu, Alfi menangis dan kurang konsentrasi mengingat perkataan Jody. Kakak ipar Jody mengajak Alfi untuk singgah dulu ke rumahnya karena khawatir dengan keadaan Alfi. Kakak ipar Jody mengatakan bahwa Jody tidak ada di rumah orang tuanya. Jadi kalaupun Alfi ke rumah kakak iparnya, dia tidak akan ketemu sama Jody. Alfi menolak karena dia pikir kalau dia singgah ke rumah kakak ipar Jody, takut malah ketemu sama orang tuanya. Kebetulan rumah orang tua Jody dan kakak iparnya itu deket. Alfi belum siap untuk menjelaskan permasalahannya kepada orang tua. Alfi bergegas pulang setelah mengantarkan kakak iparnya itu sampai gang rumah. Setibanya di rumah, kemudian Alfi chat aku dan mengatakan dia sudah tiba di rumah. Alfi mengajak aku ketemu di warung bakso Tante Irma. Aku bilang sama Dinda kalau aku akan menemui Alfi.
Aku pamit sama teman-teman yang lain dan berpura-pura ingin membeli bakso di tempat Tante Irma, karena saat itu masakan pun belum matang. Aku tiba lebih dulu di warung bakso. Saat itu, keadaan warung masih sepi. Kemudian Tante Irma bertanya, apa aku sudah mendengar kabar pengakuan Jody kepada suaminya, Om Usman. Aku bilang sudah. Semoga ada jalan terbaik agar Alfi cepat mengetahui hal ini. Tidak lama, Alfi pun datang dengan mukanya yang kusut. Dia menangis dan mengatakan, aku benar-benar udah gak kuat, Mbah. Tante, aku harus gimana sekarang? Tante Irma pun berkata, memang apa masalahnya, Vi? Pura-pura tidak tahu. Seperti biasa, Tante, Jody menyalahkan nenek. Dia bilang dia tersinggung dengan ucapan nenek kepada dia, jawab Alfi. Tante Irma kemudian menatap aku seolah memberi kode agar aku sedikit demi sedikit mencoba memberitahu Alfi apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jody. Aku pun berkata, alah, itu alasan konyol. Dia itu cuma mencari kambing hitam. Mungkin sebenarnya ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Alfi seperti penasaran dengan apa yang aku katakan. Kemudian dia bertanya, apa yang dia sembunyikan, Mbah? Tolong beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun menjawab, ini baru kemungkinan, tapi kalaupun ada sesuatu hal yang memang akan terungkap, aku harap kamu dapat bersabar dan berlapang dada. Tante Irma ikut menimpali perkataanku. Iya, Vi, kamu harus lebih kuat lagi. Kalau hal itu memang seharusnya kamu ketahui, semoga jadi jalan terbaik untuk kamu dan Jody. Aku lebih baik tahu apa yang sebenarnya, karena aku udah capek terus-terusan seperti ini. Baik dan buruknya semoga secepatnya terungkap, jawab Alfi. Kami pun menyudahi pembicaraan, dan aku bersama Alfi pamit kepada Tante Irma untuk pergi ke rumah Emi. Sesampainya di rumah Emi, teman-teman yang lain memburu Alfi dan bertanya bagaimana perkembangan masalahnya sekarang. Alfi menjawab, entahlah, aku pasrah saja sama Allah. Semoga aku diberikan jalan yang terbaik. Teman-teman yang lain pun hanya bisa menguatkan Alfi dengan berkata agar Alfi bersabar menghadapi ujiannya ini. Akhirnya kami pun makan bersama pada saat itu. Setelah selesai makan dan kami pun asik bercengkrama hingga tidak terasa waktu sudah menjelang mau maghrib. Satu persatu teman-teman yang lain pulang, tinggal aku, Dinda, Mela, Emi, dan Alfi. Dinda pun mengajak kami ke rumahnya. Biasa nih, anggota jam malam, ayo pindah tempat, kata Dinda. Kami pun akhirnya memutuskan untuk ke rumah Dinda. Hanya saja, Emi tidak ikut karena dia bilang mau beres-beres rumah. Sesampainya di rumah Dinda, kami sempat duduk sebentar sambil menunggu azan maghrib. Dinda kembali bertanya kepada Alfi, gimana sekarang, Vi? Alfi menjawab, gak tahu, tadi Jody menalak aku. Mela ikut bertanya, loh kok bisa kayak gitu? Ih, jangan main-main. Kata-kata talak itu gak bisa dimain-mainin. Meskipun itu bercanda, tapi kata-kata talak gak boleh sembarangan diucapkan. Dinda kembali berkata, udah Vi, kasih tahu aja keluarga Jody kalau dia menalak kamu. Terus sekarang si Jody di mana? Udah, keluarga Jody udah tahu. Aku tadi udah kirim SS percakapan aku sama Jody. Aku kirim sama kakaknya Jody. Aku nggak tahu Jody di mana. Karena kata kakak iparnya tadi, Jody nggak pulang ke rumah orang tuanya. Gimana tanggapan kakaknya Jody? Tanya Dinda. Kakaknya Jody bilang, biar nanti Jody dibawa pulang dulu ke rumah orang tuanya, biar dia tenang dulu. Dan kakaknya Jody akan pelan-pelan memberitahu orang tuanya. Azan maghrib pun berkumandang. Aku ke kamar mandi duluan untuk wudhu. Kemudian aku meminta izin sama Dinda untuk sholat di kamar adiknya Dinda. Setelah aku selesai sholat, giliran Mela yang ke kamar mandi. Pada saat aku duduk lagi di ruang depan, tiba-tiba Om Usman datang. Om Usman menyapa kami. Kemudian Om Usman menuju dapur dan memanggil Dinda. Dinda pun pergi menemui Om Usman. Ternyata Om Usman ingin memberitahu Alfi apa yang sebenarnya malam itu juga. Om Usman mengatakan, tadi pagi Jody ada ke proyek.
Dia ketemu ayahnya Alfi dan mengatakan dia akan menceraikan Alfi. Ayahnya Alfi tidak memberikan jawaban apapun karena mungkin masih bingung dan bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu di tempat kerja. Istri aku pun tadi bilang bahwa lebih baik aku beritahu Alfi sekarang karena tadi istriku dan teman kamu sudah sedikitnya mencoba memberitahu Alfi dan Alfi bilang dia sudah siap kalau memang harus mengetahui hal yang sebenarnya disembunyikan oleh Jody. Om Usman menangis saat mengatakan itu kepada Dinda. Dia benar-benar tidak tega melihat Alfi yang dizolimi oleh Jody. Tidak lama, Mela keluar dari kamar setelah melaksanakan sholat. Kemudian Alfi menuju kamar mandi. Mela bertanya, "Dinda lagi apa?" Aku bilang tidak tahu. Tidak lama Dinda menghampiri kita sambil menangis. Aku nggak tega sama Alfi. Om Usman akan memberitahu Alfi sekarang. Om Usman pun yang seorang laki-laki sampai meneteskan air mata menceritakan kelakuan Jody bersama Indah. Mela pun keheranan. "Ada apa ini? Kamu kenapa?" tanyanya kepada Dinda. Aku bilang, Jody sebenarnya selingkuh sama kakak ipar Alfi. Mela pun melongo dan berkata, "Yang benar, ya Allah." Aku bilang sama Dinda, "Udah jangan nangis. Kalau kita ikut lemah, siapa yang akan menguatkan Alfi?" Terdengar suara Alfi menuju kamar adik Dinda untuk sholat. Setelah itu, Om Usman menghampiri kita dan tiba-tiba bilang sama aku, "Teh, kalau ada apa-apa sama Alfi tolong ditenangin ya." "Iya," aku bilang sama Om Usman. Dinda pun kembali menangis. Om Usman menghampiri Alfi di kamar adiknya Dinda. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan dari kamar adiknya Dinda. Kita bertiga bergegas menghampiri Alfi. Dinda dan Mela memeluk Alfi. Alfi menangis sejadi-jadinya dan terus merancau. "Ya Allah, aku nggak kuat. Aku harus gimana? Aku benar-benar sakit." Dinda dan Mela ikut menangis sambil mencoba menenangkan Alfi. Alfi memukul-mukul dadanya hingga nafasnya tersengal-sengal. Alfi hampir tidak sadarkan diri. Aku lari ke dapur dan mengambil air minum. Dibantu Dinda dan Mela, aku memberikan air minum itu kepada Alfi. Setelah agak tenang, Alfi memeluk aku dan berkata, "Mbah, aku harus gimana sekarang?" Aku bilang, "Sabar, Vi." Sambil aku usap-usap punggung Alfi. Alfi menggenggam tangan aku dengan kuat. Terasa tangan Alfi begitu gemetar. Malam itu menjadi malam yang sangat mencekam. Hujan diiringi tangis kepedihan Alfi yang baru mengetahui kebusukan suaminya Jody. Setelah Alfi mulai tenang, Om Usman meminta maaf karena baru memberitahu Alfi. Alfi kemudian menelepon kakaknya Jody dan memberitahu bahwa sebenarnya Jody selingkuh dengan Indah. Tidak lama kemudian, kakak dan adiknya Jody datang ke rumah Dinda. Om Usman membantu Alfi menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Kakak dan adiknya Jody pun merasa terpukul dan kebingungan bagaimana caranya menyampaikan masalah ini kepada kedua orang tuanya. Kemudian kakak dan adiknya Jody berpamitan untuk pulang karena akan membicarakan masalah ini kepada kakak tertua Jody setelah mereka pulang. Mamanya Alfi pun datang ke rumah Dinda. Alfi memeluk mamanya dan kembali menangis. "Mah, Jody dan Indah selingkuh." Sambil menangis mamanya Alfi bilang, "Mama sudah tahu dari awal. Maafin Mama, Vi. Mama tidak bermaksud menutupi hal ini. Mama dan Ayah ingin mencari bukti yang lebih kuat sebelum mengambil tindakan." Alfi hanya menangis dan tidak melepaskan pelukannya. Mama Alfi bertanya, "Sekarang gimana? Ayahnya Alfi nggak ada di rumah dan HP-nya pun nggak aktif." Om Usman menjawab bahwa nanti keluarga Jody akan ke sini. Kita bereskan saja malam ini supaya tidak berlarut-larut. Mama Alfi bercerita pada saat Mama Alfi menegur Indah. Indah tetap tidak mengaku bahwa Indah bersumpah atas nama Allah dan Al-Quran. Mama Alfi cuma bilang, "Kalau memang benar kamu sama Jody, Mama minta kamu pergi dari rumah ini. Kamu pulang saja ke keluarga kamu. Mama tidak keberatan kalau harus kehilangan kedua menantu Mama. Mama hanya tidak ingin anak-anak Mama disakiti." Indah pun tetap bersikeras tidak mengakui. Tidak lama dari setelah Mama Alfi menegur Indah,
Ada saudara mamanya Alfi yang menemukan surat di kamar mandi. Mungkin sempat terjatuh dari saku celana Indah. Isi suratnya yang aku ceritakan sebelumnya itu. Surat itu akhirnya dibawa dari rumah saudara mamanya Alfi karena untuk bukti kalau nanti keluarga Jody datang. Setelah 1 jam menunggu, keluarga Jody belum kunjung datang dan ayah Alfi pun masih belum bisa dihubungi. Tiba-tiba ada chat dari Jody. Jody bertanya kunci rumah kepada Alfi. Alfi pun menjawab chat dari Jody dan mengatakan kunci rumah ada di tempat biasa mereka simpan. Alfi masih menahan marahnya. Tidak lama Jody kembali chat Alfi. Dia bilang kunci dititipkan di rumah mamahnya. Intinya, rencana malam itu, Alfi ingin menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Jody. Tadinya Jody dan Indah akan dihadirkan. Tapi mamanya Alfi bilang jangan dulu, biar satu-satu dibereskan. Mama Alfi takut jika Andi tahu sekarang, pasti Jody akan habis dihajar. Kalau sampai ada yang celaka, tetap anak mama yang akan menanggung resikonya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10:30 malam, aku sama Mela pun pamit untuk pulang, karena besok kita masuk kerja. Dinda menyuruh aku menginap di rumahnya, dan mamanya Alfi pun mengatakan, "Mbah di sini aja jangan pulang." Aku menjawab, "Mohon maaf mah, aku belum siapkan baju untuk besok kerja. Lagi pula aku tadi nggak bilang sama kakakku, takut nyariin. Kalau ada apa-apa kabari aja ya." Akhirnya setelah pamit kepada semuanya, aku dan Mela pun pulang. Sesampainya di rumah, aku chat Dinda. Aku bilang kalau ada apa-apa tolong kabari. Aku tanya apa keluarga Jody sudah datang. Dinda menjawab belum, dan ayah Alfi masih belum bisa dihubungi. Kata Dinda, "Mbah, coba liatin ayahnya Alfi ada di mana." Aku bilang nanti juga pulang. Aku rasa ayah Alfi sedang menenangkan diri. Tapi tak jauh dari rumah, mungkin lagi di tempat saudara atau temannya. Dinda pun menjawab, "Iya, aku takut aja kalau ayah Alfi nekat datangi rumah orang tuanya Jody." Sekitar jam 12:30, Dinda chat aku lagi dan mengatakan bahwa keluarga Jody sudah datang. Alhamdulillah, ayah Alfi pun hadir. Dari isi pembicaraan mereka, keluarga Jody masih mempertahankan pernikahan Alfi dan Jody. Tapi ayah Alfi sudah mengambil keputusan bahwa lebih baik Alfi dan Jody berpisah. Tapi kata Dinda, sekarang malah Alfi pun terkesan masih setengah-setengah. Alfi bilang, yang namanya jodoh siapa yang tahu, aku cuma mau bukti yang lebih jelas dulu. Dan untuk sementara ini, aku memang gak mau ketemu sama Jody. Aku pun ingin menenangkan diri aku. Pembicaraan itu dilakukan di rumah Dinda, karena kalau di rumah Alfi atau orang tua Alfi, takut diketahui oleh Andi. Setelah selesai, mereka pun pamit pulang kepada Dinda. Saat sampai di rumah, ternyata Jody ada di rumah. Jody tanya Alfi dari mana. Alfi menjawab habis dari rumah saudaranya. Kemudian Alfi bilang, "Aku mau tidur di rumah mama." Jody pun menarik tangan Alfi dan mengatakan, "Jangan tidur di rumah mama, kau tidur di sini saja." Alfi menghempaskan tangan Jody dan berkata, "Apa kamu sudah gila? Tadi siang kamu sudah menalak aku. Sekarang kamu mengajak aku tidur bersama kamu." Jody terus memaksa, mengunci pintu dan menghalangi Alfi supaya tidak keluar rumah. Alfi semakin marah dan menendang meja. Keributan pun terjadi hingga terdengar oleh ayah dan kakak Alfi. Ayah Alfi berlari menuju rumah Alfi. Takut Jody menyakiti Alfi sampai ayah Alfi menggedor pintu rumah dan mendobraknya. Ayah Alfi kemudian mendorong Jody dan membawa Alfi keluar rumah. Karena Andi belum tahu masalahnya, dengan polosnya Andi berkata kepada Jody, "Udah sabar aja biar Alfi tenang dulu, jangan dipaksa." Alfi pun dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Alfi menangis di kamar orang tuanya, dan Indah pun menghampiri Alfi. Indah menepuk-nepuk bahu Alfi dan mencoba menenangkan Alfi dengan muka sok polos. Dalam hati Alfi mengatakan, "Kalau bukan karena menjaga Andi agar tidak melakukan tindak kekerasan, udah aku gampar perempuan ini." Keesokan harinya, saat aku masih di tempat kerja, Dinda chat aku.
"Bah, nanti kalau pulang kerja sekalian beli kue ultah. Hari ini Alfi ultah." Dan setelah pulang kerja, aku langsung ke rumah Dinda. Teman-teman yang lain pun sudah datang disusul oleh Alfi. Kami pun mengucapkan selamat dan mendoakan Alfi. Alfi kemudian berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan kado terburuk di hari ulang tahun aku hari ini." Karena sebelumnya Alfi mengatakan agar aku tidak memberitahu teman-teman yang lain bahwa masalah Alfi dan judi itu karena ada orang ketiga. Aku pun tidak bilang sama yang lain, tapi karena teman-teman yang lain mendengar ucapan Alfi seperti itu, teman-teman yang lain pun bertanya, "Memang masalah kamu sama judi belum selesai?" Akhirnya Alfi bilang sendiri bahwa Alfi dan Jody akan bercerai karena Jody selingkuh dengan Indah. Teman-teman yang lain kaget. Dan saat itu juga ada dua orang teman kita, Henny dan Linda, mengatakan bahwa Linda pernah bercerita kepada Henny tentang Jody dan Indah. Linda pernah memergoki Jody, Indah dan anaknya jalan-jalan, terlihat mesra dan tidak wajar. Berarti kecurigaan kita benar katanya. Kita tidak berani ngomong karena ragu takut Alfi tersinggung. Alfi pun tidak berkata apa-apa karena sudah terlalu muak kepada Jody. Sore hari setelah kami pulang, Alfi chat aku dan mengatakan orang tua Jody sudah tahu permasalahan sebenarnya. Mereka marah besar kepada Jody dan mengusirnya dari rumah, sehingga Jody dibawa ke rumah kakak mamanya Jody. Keesokan harinya, Alfi chat Jody. Alfi mengatakan bahwa dia sudah tahu perselingkuhan Jody dan Indah. Sama halnya dengan Indah, Jody pun tidak mengakui dan bersumpah. Aku bilang sama Alfi untuk mengatakan kepada Jody, hati-hati dengan sumpahnya. Kalau itu benar, bisa-bisa kena ke dirinya sendiri. Jangan sembarangan sama sumpah kayak orang gak punya iman. Tanggal 8 Oktober 2020, rencana penyelesaian masalah kembali dibahas. Tapi saat itu, Om Usman menyarankan agar Jody dan Indah dihadirkan. Kalau sampai mereka tidak mengakui, sampai kemanapun aku siap, kata Om Usman. Aku akan paling depan sebagai saksi. Aku dan teman-teman pun setuju dan menyarankan seperti itu. Sampai aku bilang sama Alfi, kalau nanti mereka udah hadir, gambarin aja dua-duanya. Asal jangan lebih dari itu, ntar malah kamu yang dibui. Dinda bilang, kalau aku udah gregetan pengen bunuh aja mereka berdua. Tapi rencana itu gagal karena orang tua Alfi masih memikirkan bagaimana cara memberitahu Andi. Sebenarnya Andi sudah mulai curiga. Di proyek, Andi sempat bilang kepada Om Usman, kalau nyampe istri aku berbuat macam-macam, aku nggak sudi lagi untuk memaafkannya. Besoknya, Alfi dan orang tuanya datang ke rumah orang tua Jody untuk menegaskan bahwa Alfi dan Jody harus bercerai. Akhirnya keluarga Jody menerima keputusan itu. Tanggal 12 Oktober 2020, Alfi datang ke rumah kakak mamanya Jody. Alfi menemui Jody sembari mengantarkan sisa pakaian Jody yang tertinggal di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, Alfi mengatakan bahwa pernikahan mereka cukup sampai di sini. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Jody pun menyesali perbuatannya dan menangis, meminta maaf kepada Alfi. Alfi bukannya tidak bisa marah, dia hanya ingat perkataan orang tuanya bahwa jangan sampai berbuat hal yang justru akan merugikan diri sendiri. Aku salut kepada keluarga Alfi yang bisa tahan menerima cobaan. Kalau orang tua lain belum tentu bisa sesabar itu, apalagi dizolimi dengan sangat menyakitkan. Keesokan harinya, Alfi bilang sama aku kalau hari ini orang tuanya akan memberitahu Andi. Alfi minta supaya aku mendoakan agar Andi bisa tabah juga menerima kenyataan pahit itu. Alhamdulillah, pada hari itu juga Andi tahu. Dan ternyata selama ini pun Andi sudah mulai curiga. Hanya saja Andi berpikir tidak mungkin istri dan adik iparnya berbuat seperti itu. Setelah mengetahui hal itu, Andi langsung menemui keluarga Indah dan menalak Indah. Andi sempat tidak sadarkan diri saat setelah pulang dari rumah Indah. Mungkin karena dia tidak kuat terlalu lama menahan emosi. Setelah sadar, Andi pun berkata kepada Indah, "Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku terlanjur membunuh kamu." Indah pun akhirnya pergi dengan membawa pakaiannya kembali ke rumah orang tuanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku ada di rumah Alfi.
aku bertemu sama mamanya Alfi. Mama Alfi bilang, "Makasih ya Mbah, selama ini sudah dampingi Alfi menghadapi masalahnya." Aku bilang, "Iya Mah, sebagai sahabat Alfi, aku hanya bisa mendukung dan memberikan doa agar setelah ini Alfi segera mendapatkan kebahagiaan." Tidak lama, Andi pun datang. Pertama kali aku bertemu sama Andi, Andi langsung bercerita tentang masalah yang kemarin. Dan Andi bertanya, kenapa aku bisa tahu ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Jody. Aku menceritakan dari pertama aku kenal Jody. Aku melihat ada hal yang tidak beres. Makanya sampai aku menghilangkan ilmu pengasihannya itu. Alhamdulillah, kebusukan Jody dan Indah sudah terungkap. Aku bilang kepada Andi dan Alfi, sekarang mereka tinggal bersiap menyambut kebahagiaan yang akan mereka dapatkan atas kesabaran mereka selama ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya sahabatku ini. Bagi siapapun yang sedang mengalami cobaan, semoga kalian tabah dan jangan berputus asa akan rahmat dari Allah. Pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Kuasa Allah memang benar dan nyata adanya. Dan untuk yang merasa mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu, apalagi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar, sebaiknya segera bertaubat jika kita ingin dihargai, dihormati, dan disayangi orang lain. Tidak perlu menggunakan ilmu seperti itu, kita cukup menjadi pribadi yang baik, berkata dan berperilaku baik, maka dengan sendirinya orang lain akan menghargai dan menghormati kita, bahkan menyayangi kita. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.